Semoga selalu sehat dan profit selalu. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Fakhrul Fulvian, Chief Economist dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Sebelumnya tapi disclaimer dulu, setiap pembahasan saham di sini hanya sifatnya sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Fakhrul Fulvian itu lahir di Bukit Tinggi tahun 1987, lulus sebagai sarjana ekonomi di tahun 2010 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Fakhrul memulai karirnya sebagai Financial Market Economist di Sumitomo Mitsui Banking Corporation, kemudian di Bahana Sekuritas, dan saat itu menjadi Chief Economist di Trimegah Sekuritas. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai webinar sama Pak Fakhrul di Sabtu ini. Sekali lagi makasih banyak untuk Pak Fakhrul dan Trimegah Sekuritas yang udah mensupport webinar kita hari ini untuk mengedukasi teman-teman semua yang ada di market Indo. Kebetulan kemarin Pak Fakhrul kan sempat kasih paparan tuh, bagus banget. Pak, silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih Cirita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Makasih udah diberikan lagi ya waktu kesempatannya untuk sharing. Ini mungkin obrolan marketnya sebenarnya ini lumayan seru ya Ci ya. Iya benar. Market kita rally-nya itu lumayan kencang ya. Iya. Kita kalau dari Trimegah sendiri ini sebelum aku bullish mulai, banget ya Pak ya. Kita punya pandangan. Tahun ini itu adalah tahun equity over bond. Jadi kalau melihat beberapa arahan dari new government, nanti aku akan jelaskan. Yeah. Arahan equity over bond ini seharusnya itu bisa membuat sentimen di stock market kita itu better. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, nanti akan coba kita bahas. Tapi memang ada tetap beberapa resiko yang harus kita waspadai. Tapi dengan kemungkinan meningkatnya pasar saham ini harus kita coba antisipasi ya dari sekarang. Jadi our general view ini sebelum aku mulai, aku lihat paling tidak sampai bulan depan ini kita akan melakukan index call Bapak Ibu. Index call. Jadi kemungkinan big caps akan secara general itu mengalami kenaikan. Nah, big cap itu akan mengalami kenaikan. Sementara sampai nantinya itu kita akan melihat guidance dari pemerintahan baru yang seperti apa. Guidance dari pemerintahan baru ini ada upside dan downside-nya juga yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi in overall aku berharapnya ada beberapa hal yang harus kita tunggu. Ini nanti aku akan ceritakan. Kalau ini sesuai dengan ekspektasi kita punya target IHSG akhir tahun ini 8.300. Nah, ini kita mungkin kalau cerita aware call kita mungkin dari awal tahun salah satu yang paling bullish. Benar. Di market. Aku udah nggak bahas stabilan lagi, tahun ini adalah tahun pertumbuhan dan ini yang harus sama-sama kita antisipasi. Nah, this time aku akan bawa juga sedikit tentang view dari our head of research Bapak Willy Noisitorus. Tapi kalau untuk bahas saham detail satu persatunya nanti bisa hubungi stock analis kami masing-masing nanti ya. Oke. Aku izin share ya. Iya, silakan. Ci Rita. Iya, silakan. Itu kemarin itu aku sempat baca reportnya Pak Willy Noi juga kan ya, Pak Fakhrul. Itu saya hampir deg-degan, itu lagi lunch time hari Jumat 2 minggu yang lalu katanya tuh menurut prediksi kalau semuanya istilahnya pasti berjalan dengan lancar ya, itu indeks 2025 10.000. Oh, agree. Ini yang akan kita ceritakan. Bisa nggak sih indeks 10.000? Aku akan bahas sekarang. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, sama kita lihat ya. Ini aku akan cerita dulu, ini blue sky skenario-nya. Bagaimana indeks kita bisa 10.000. Nah, sebelum kita bahas indeks 10.000 dan apa-apa aja ini, program dari pemerintah baru ini kan harus kita perhatikan. Aku mau sedikit review dulu ya, Ci. Ini aku bawa cerita besarnya ini apa sih yang kita lihat di Indonesia sama dunia dalam beberapa tahun depan. Aku dari tahun lalu itu punya outlook itu judulnya Much Ado About Something. Ini aku plesetkan dari novelnya Shakespeare, Much Ado About Nothing. Indonesia di 2024.
tentunya something ya. Kita ada election dan lain-lain. Ini hal yang membuat akan menjadi sebuah hal yang perlu kita lihat bersama-sama. Nah, oke, aku mulai. Much ado about something. Sebelumnya aku mau cerita dulu pandangan aku itu dunia itu gimana sih? Bapak Ibu sekalian, aku mau sedikit cerita tentang ini ya. Aku melihat dunia pasca COVID. Aku mulai berandai-andai, mulai baca-baca lagi itu, Ci. Ini kapan sih kita pernah mengalami hal kayak gini ya? Pasca COVID itu market sempat rally ya, sempat rally, terus ekonomi membaik, tapi ternyata kalau kita lihat di mana-mana itu tensi itu meningkat. Iya. Nah, tensi itu meningkat, ini nggak pernah kejadian ini. Dalam 1 tahun itu di beberapa tempat panasnya bareng-bareng. Nah, ini aku bawa sebuah konsep yang dulu itu dipopulerkan, ini ekonom Rusia tahun 1920-an, Ci. Waktu Uni Soviet baru berdiri. Oke. Aku cerita dulu ya soal Nikolai Kondratiev dan teorinya ini. Karena ini akan sangat menjelaskan apa yang akan kita hadapi di depan. Oke. Kondratiev itu waktu itu oleh Lenin, pendiri Soviet, itu diberikan sebuah PR. Coba Kondratiev kamu pelajarin ekonomi kapitalisme barat, dan kamu cari apa itu kelemahan dari ekonomi kapitalisme itu. Nah, itu ceritanya. Tapi Kondratiev ini ends up dengan sebuah kesimpulan di tahun 20-an ya. Zaman jauh itu Uni Soviet baru berdiri. Kondratiev ini berujung dengan kesimpulan bahwa ekonomi kapitalisme itu tidak akan pernah mati. Itu kesimpulan dari Nikolai Kondratiev yang menyebabkan akhirnya Kondratiev ini dihukum. Nah, tapi kita nggak usah bahas Kondratievnya dihukum, tapi teori yang keluar dari riset yang dilakukan itu, dia punya sebuah teori yang namanya itu Kondratiev Wave. Nah, Kondratiev Wave ini gimana? Kondratiev Wave itu bercerita tentang siklus ekonomi panjang 70 sampai 80 tahun panjangnya. Dan itu kita lihatnya itu kalau Kondratiev itu ceritanya mungkin panjangnya sepanjang rata-rata umur manusia. Jadi orang yang pernah ngalamin Kondratiev sebelumnya, misalnya ini dia dibaginya musimnya itu spring, summer, autumn, sama winter ya. Ini kayak musim di negara-negara utara sana. Itu dia ceritanya orang yang sudah mengalami satu full Kondratiev ini itu tidak akan ngalamin lagi Kondratiev yang baru. Kenapa? Karena ya saking panjangnya ini biasanya orangnya udah ketuaan, ya umurnya udah selesai, sudah meninggal. Nah, di sini dia cerita ada musim-musim makroekonomi. Musim itu dibagi dengan spring, summer, autumn, sama winter. Nah, aku mulai spring dulu ya, Ci ya. Yeah. Dan ini biasanya kalau dari makro itu Kondratiev itu melihat di tiap spring itu, di tiap season itu menunjukkan pola perubahan harga, pola stock market, pola pasar obligasi, komoditas yang berbeda-beda pula. Nah, aku mau cerita spring biasanya itu namanya itu musim semi. Musim semi itu adalah di mana kalau dari teori Kondratiev ini di mana sedang terjadi perubahan besar dalam masyarakat. Ekspansi ekonomi biasanya itu cenderung tinggi, tapi inflasi itu susah turun. Nah, inflasi susah turun dan memang sering terjadi dalam fase spring ini ekonomi itu banyak negara itu cenderung menutup diri, ekonomi pertumbuhannya sulit, tapi inflasi tinggi dan terjadi biasanya itu biasanya itu terjadi banyak kisruh antar negara. Kalau zaman dulu tahun 30-an Ceko berantem sama Jerman dan lain-lain. Dan kalau kita lihat ya inflasi. Dan terakhir kalau menurut perhitungan kita, ini masih Trimegah ya, habis kita coba dalamin season itu. Spring itu dari tahun 40-an sampai tahun 60-an. Pada waktu spring sekitar 80 tahun lalu itu, kita bisa lihat inflasi itu naiknya ini yang biru itu Bapak Ibu, inflasi itu kencang banget. Pernah 15%, 20%, bolak-baliknya itu luar biasa. Kalau kita cerita sejarah, Indonesia itu lahir di era Kondratiev Spring. Ketika pada waktu itu ada masalah sosial, politik di mana-mana, itu kita lihat.
harga komoditas itu biasanya masih akan cenderung tinggi. Dari spring, lalunya itu ya, lalu berubah jadi summer, pertumbuhan tinggi, inflasi tinggi, orang mulai lihat oh kita harus kejar efisiensi, lainnya di akhir summer itu terakhir kalau ingat ya, waktu Amerika itu inflasi tinggi tahun 70 sama 80-an, waktu dan di Inggris juga, makanya muncul kayak Margaret Thatcher, Ronald Reagan, kebijakannya liberal banget pada waktu itu, Ci, kalau kita lihat. Lalu mulai lagi pindah konservatif autumn 80-an sampai tahun 2000. Ini waktu Indonesia kena krisis ekonomi ya, itu mulai ada financial liberalization, dan terakhir winter itu ya gara-gara kita cerita deflasi dan lain-lain, itu terjadi over liquidity, sektor keuangan itu naiknya banyak banget, dan ya seperti kita lihat sampai COVID kemarin itu. Aku lihatnya konservatif winter ini ditutup dengan rally luar biasa dari saham-saham tech, baik di Indonesia ataupun global, sebagai cerita pamungkas dari over liquidity. Nah, apa yang aku lihat ke depan? Nah, karena ini juga akan bergantung juga karena kita melihat politik Indonesia dan juga saham ke depannya ya. Aku punya tesis bahwa Indonesia itu sudah masuk bukan Indonesia aja, global itu sudah masuk lagi era konservatif spring. Kalau zaman dulu itu yang lagi diperkenalkan Bapak Ibu 20-30-an ya, sekitar 80 tahun lalu itu, ada perubahan teknologi dan kebiasaan yang signifikan. Zaman dulu orang masih banyak, kalau jalanan itu masih nyampur ya, kereta kuda sama mobil, itu berubah semuanya jadi mobil. Pada periode konservatif spring, tapi memang konflik terjadi di mana-mana. Sekarang apa yang kita lihat, aku akan lihat nih dalam 5-10 tahun ke depan, memang akan ada konfliknya itu di sisi global itu cenderung meningkat. Sementara kita mulai ngobrolin green economy ya sekarang, green economy, ESG dan lain-lain, yang memang itu mau nggak mau itu akan naikin inflasi kita Bapak Ibu. Makanya jangan heran, orang kan pada bilang the Fed mau potong suku bunga, kok nggak jadi sampai hari ini. Yang aku lihat itu sudah nggak gampang, kita nggak bisa lagi berharap interest rate itu turunnya udah kayak dulu lagi. Sekarang kita mulai spring, dan juga banyak negara sudah mulai juga mengalami berbagai konflik, dan ini akan menjadi hal penting yang akan kita lihat ke depannya. Karena itu ke depannya pasti akan ada terjadi adjustment di makroekonomi siapapun presidennya sebenarnya. Jadinya idealnya aku melihat yang bisa menghadapi konservatif spring itu, kita yang biasanya tantangannya kuat, kita harus punya sebenarnya itu negara dan pemimpin yang kuat juga, karena memang konflik di region itu bakalan kemungkinan sangat intens sekali. Bunga itu tinggi, tapi harga komoditas masih akan tetap tinggi. Nah, ini dia. Kalau polisinya tepat, Indonesia harusnya bisa kuat menghadapi kayak gini. Ini kita mesti ready. Kita udah spring season, harus mulai berhati-hati. Di spring season, apakah saham bisa naik lurus? Aku lihat kalau polisi ekonominya benar, bisa. During Perang Dunia Kedua, justru Amerika itu gara-gara polisinya benar, sahamnya bullish banget, kencang banget. Ini yang harus kita antisipasi juga ke depannya. Indonesia bisa nggak kita, can we ride the konservatif spring? Ini yang menjadi tema kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini yang kemarin aku bawa waktu presentasi itu, Ci. Ini alhamdulillah jadi jadi cover halaman pertama Kompas sehari setelahnya kalau ingat. Tanggal 1 tanggal 2 kalau nggak salah, Kompas tanggal 2. Oke. Jadi paling nggak itu ada banyak kondisi yang lagi luar biasa di dunia sekarang nih. Di Rusia, Ukraina, ini perang udah jangka panjang. Kita anggap lah. Market mungkin juga sudah udah nggak terlalu kaget kalau misalnya Rusia Ukraina ini lanjut. Terus ada masalah anggaran di Amerika, serangan cyber di Amerika Serikat, di Timur Tengah, Laut Merah mungkin agak lama itunya konsolidasinya. Korea Utara aktivitas nuklirnya lebih intens. Di Taiwan kemarin itu ya awal tahun yang menang pileg dan pilpresnya adalah yang tidak pro One China policy. Nah, ini dia. Di Laut Cina Selatan konflik juga cenderung ada resiko untuk bisa memanas. Jadinya dari evidence ini, kalau kembali ke teorinya konservatif tadi, aku mulai lihat
yang akan dihadapi oleh pemerintah sekarang dan akan dihadapi oleh stock market juga itu adalah kondisi contractive spring di mana social upheaval ataupun persaingan antar negara yang bukan dalam perdagangan tapi lebih dari pada sekedar itu terkait dengan sosial, hegemoni dan politik itu akan cenderung meningkat. Nah, ini impact-nya bagaimana? Nah, ini dia nih. Tahun ini dari awal tahun aku punya call tahun ini equity over bond. Kalau memang benar kita Bapak Ibu, walaupun rupiah itu masih bisa melemah, aku call untuk rupiah aku paling bearish di market. Aku call for 16.400. Tapi kalau policy kita benar, sebenarnya pasar saham kita masih ada potensi untuk bisa tahan banting. Kenapa aku bilang potensi depresiasi rupiah itu masih lumayan tinggi? Karena ada satu hal yang orang itu nggak begitu banyak perhatikan ya. Bulan November tahun lalu, Powell itu punya sebuah speech yang strong banget loh Mbak. Ini speech itu masih kebayang-bayang sama aku sampai hari ini. Kalau dari sisi itu, ini kenapa dolar itu nggak gampang turun? Salah satu alasannya ya, kalau kita lihat itu, The Fed itu di 2024 itu lagi merekalibrasi polisinya ke depan mau gimana? Mereka lagi mulai next 5-year review. Nah, kenapa The Fed ini melakukan 5-year review? Ini aku cerita dulu ya. Bagaimana market kita itu berjalan 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir kan gini, Ci. The Fed udah naik banyak nih. Tahun depan turun dong The Fed. Ya udah. Sahamnya kita naikin dulu, dolarnya turun cepat kan gitu, saham emerging market aman. Yang mulai aku kepikir-pikir, what if sebenarnya sekarang itu sudah nggak segampang itu lagi, karena Amerika itu mulai memberikan sebuah arahan bahwa kita mesti hati-hati, bisa jadi shock yang kejadian kemarin ini kayak perang Ukraina, tensi di Laut Cina Selatan, tensi di Laut Merah itu bisa terjadi lebih sering. Nah, sekarang itu Bapak Ibu, aku sorry agak ngomong teori dikit, untuk pengambilan kebijakan tingkat suku bunganya Bank Sentral ini, itu merujuk pada ini ya, kalau teman-teman yang kuliah ekonomi pasti paham, pasti pernah dengar ini, ada namanya itu skema Inflation Targeting Framework. Pemerintah menargetkan, Bank Sentral itu menargetkan inflasi. Target inflasi itu gimana? Kan dibilang target inflasinya 2%. Oke, kalau inflasinya di atas 2%, bunganya aku naikin ya. Tapi kalau inflasinya habis itu balik lagi ke target aku, bunganya turun lagi. Nah, itu hanya akan terjadi kalau memang ekonominya stabil, tidak ada kejutan-kejutan, gejolak-gejolak. Nah, itu. Kalau yang 2-3 tahun terakhir ini kan gejolak-gejolak, Bapak Ibu. Tiba-tiba ada perang Ukraina, tiba-tiba harga batu bara sampai 400, kayak gitu kan, kayak 2021 akhir 2022. Nah, orang kita lagi berpikir, The Fed lagi mikir, kalau kondisi kayak gini terjadi terus-menerus, maka kebijakan yang kayak sekarang ini nggak bisa kita pertahankan lagi gitu. Ini sebenarnya resiko juga. Kalau ternyata memang bunga tidak segampang itu turun, karena itu aku lihat depresiasi rupiah itu merupakan sebuah resiko yang tetap harus kita waspadai. Kalau aku lihat sampai tengah bulan, sampai bulan Maret, enjoy aja marketnya, ini bakal bagus. Tapi after that, resiko pelemahan rupiah akan menjadi downside dari market yang harus kita perhatikan. Di sisi ini, di sisi lain kita lihat resiko perekonomian Tiongkok itu masih ada dikarenakan data di China udah menunjukkan deflasi. Kemarin juga udah ada cerita ternyata UK sama Jepang sudah mengalami resesi. Nah, kalau kita balik ke zaman-zaman dulu, kalau ada resesi ini nggak masalah sebenarnya, Ci. Kalau ada resesi, bunga gampang turun kan? Ternyata kalau sekarang ini ternyata resesi ekonominya bersamaan dengan ada konflik di sana sini, ada supply-nya nggak settle, itu akan membuat adanya kecenderungan bahwa akan ada kecenderungan nantinya itu harga susah turun. Ini yang membuat Amerika itu berat naikin turunin suku bunga sekalipun perlemahan ekonominya itu lagi terjadi. Nah, ini ada dua kubu nih kalau ngomong sama analis Bapak Ibu.
kubu yang menyatakan the Fed harus turun suku bunga dalam jumlahnya dalam. Kalau saya ada di kubu yang sebaliknya. What if kalau ternyata the Fed ini nggak bisa nurunin terlalu banyak karena memang konflik di sisi sektor realnya, di sisi supply-nya itu mendominasi. Sehingga kebijakan yang akan lebih dominan ke depannya itu kebijakan fiskal sebenarnya, kebijakan pemerintah. Bukan kebijakan moneternya lagi. Ini resiko terhadap nilai tukar rupiah kita. Ini harus sama-sama kita perhatikan. Nah, itu aku mau cerita globalnya. Nah, aku cerita dulu nih, gimana pandangan saya dari 2024 menuju tahun 2025. Nah, dari sisi globalnya kita sama-sama masih lihat interest rate global itu kalau bahasa analisnya fuzzy ya. Nggak gampang untuk calling for interest rate cut this year. Karena ada ketidakpastian terkait dengan inflasi. Larry Summers aja bilang bisa jadi next move bukan rate cut but rate hike. Memang yang udah kejadian sekarang itu global slowdown dan default risk di mana-mana lagi naik. Oke. Situasi di China itu mendikte situasi kondisi. Jadi sebenarnya China kan deflasi ya, pertumbuhannya belum balik. Benar. Kalau kita lagi hitungan sentimen global, ini di luar pemilu ya. Harusnya kalau nggak ada harapan besar dari pemimpin baru ini, Ci. Kalau pemimpin baru ini nggak memberikan harapan besar, memberikan arahan yang tepat, ini market turun sebenarnya. Kalau kita mau pakai hitungan EPS. EPS growth kita dari tim equity itu menghitung cuma 9-10% growth di tahun ini. Nah, selain itu kita harus lihat lagi US presidential election. Gimana ini Donald Trump? Kita harus lihat. Bisa nggak apakah Donald Trump akan terpilih lagi dan bagaimana kebijakannya? Kita lihatnya, trennya 2024 strong dollar dan war sentiment masih akan mendikte financial market. Nah, baru nantinya secara global, ini ya, yang kita lihat, tren penurunan suku bunga itu baru akan terjadi di tahun 2025. Nah, dan ada kemungkinan juga, yang aku ceritain tadi, inflation target itu bisa berubah. Nah, lalu apa di sisi Indonesianya? Indonesia saat ini akan sangat tergantung dengan election, dengan pemilu. Nah, di sini aku punya non-consensus call. Kalau memang ada gejolaknya material, ini aku agak non-consensus nih. Kalau gejolak di rupiah dan dolar ini masih agak material, walaupun inflasi kita udah rendah, terakhir itu 2,5, belum tentu BI bisa nurunin suku bunga. Kalau pelemahan rupiahnya makin dalam, bisa jadi BI naikin. Ini yang aku lihat di tahun 2024 ini, dari sisi moneter sebenarnya agak berat. Yang harus digas dari 2024 ini adalah dari sisi pertumbuhannya. Nah, selain itu kita harus lihat ada masalah flow dan trade balance dan flow. Flow alhamdulillah ternyata tahun ini masuk ke saham dan tapi kita lihat sisi balance of payment sama neraca dagang yang kemungkinan tahun ini walaupun bulan pertama surplus ya. Aku lihatnya ke depannya karena momentum harga komoditas sudah terbatas, kita udah harus hati-hati Indonesia ini balik di defisit. Dan aku lihat juga ada ruang untuk fiscal support dari pemerintah itu terbatas dan kita harus hati-hati sama inflasi karena harga beras mulai naik. Cerita rasain ya Ci ya, udah mulai susah loh nyari di minimarket beras kemarin. Iya, udah pada ramai ada juga beberapa, loh. Iya. Nah, ada beberapa yang bilang ini pengaruh bansos. Iya, bisa jadi itu ada pengaruh bansos juga. Tapi di satu sisi memang kita lihat tahun ini kita bakalan impor beras yang lebih banyak. Baru kita lihat, aku lihat tuh 2025 cerita penurunan suku bunga itu bakalan terjadi. Nah, dan juga aku lihatnya dari tahun 2024 akhirnya sampai tahun 2025 temanya sih baik di pasar saham ataupun pasar obligasi asing harus masuk besar-besaran, harus gede banget. Tadi year to date itu cerita bilang berapa? Aku tadi tuh juga ada hitungannya, bentar. Flow year to date di equity udah 791 juta US dollar. Nah ini nih, udah mulai kencang ya naikinnya. Iya. Kita udah lebih besar daripada Malaysia flow-nya. India equity-nya outflow, Indonesia masih inflow. Kondisinya sebenarnya lumayan bagus ya, itu yang kita lihat. Bagus. Nah ini
kondisinya kita lihat memang tahun 2024 ini kita harus ya, kalau untuk kita trader di market, aku bisa bilang ini adalah tahunnya balik defisit. Kalau tahun kita balik defisit, likuiditas lokal itu cenderung terbatas sih. Nah, kita balik lagi untuk pandangan umumnya. Jadinya kedepannya ada resiko pelemahan rupiah, hati-hati. Tapi kita sebagai trader di lokal, kita ya tahun ini kita harus sadar kedepannya itu kita butuh foreign. Jadinya ini ya, kita trader itu mesti sadar bahwa ini mungkin ada yang pakai analisa bandarmologi, flow. Aku rasa itu memang hal yang paling relevan di kondisi market sekarang. Nah, permasalahannya seperti yang aku ceritain kemarin-kemarin, likuiditas pemain domestik itu makin hari makin cenderung terbatas sih. Kita lihat kan tiap hari itu sebenarnya year to date, walaupun 2 hari terakhir habis karena ada optimisme pemilu, likuiditas mulai balik lagi ke market, tapi sebagian besar itu nanti akan didiktat oleh foreign. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sebagai investor retail tahun ini itu ikut foreign. Power pemain lokal, baik small ataupun besar, HT dan lain-lain, ini untuk diktat market ya, ini untuk market weight-nya ya, itu tidak akan sebesar tahun 2023. Power dari pemain lokal, kalau kita lihat arah pergerakan uang, baru akan kembali lagi ke market tahun 2025. Tahun ini harus asing cerita. Jadi bagaimana kalau harus asing, kita ikut asing aja. Kalau asing, yang kejadiannya ya kayak saham perbankan, itu kemarin mengalami kenaikan. Itu contohnya. Nah, apa hal yang mesti kita perhatikan? Nah, kita ada 3 non-konsensus call terkait dengan kebijakan ekonomi menuju tahun 2024-2025. Saya lihat saat ini, year to date, hal yang belum diantisipasi dan diapresiasi oleh pasar keuangan itu adalah ini data belum keluar nih, tapi kita cek dari ngobrol-ngobrol dengan pemain di market di pasar sektorial yang berkaitan dengan pemilu. Belanja pemilu kita itu dahsyat loh, Ci. Sampai beras aja hilang, bayangin. Berasnya nggak ada, kosong, harganya juga naik terus. Sampai beras aja hilang, itu berarti kalau aku lihat cerita perputaran ekonomi kuartal 1 itu bakal data-data yang keluar bakalan sangat positif untuk sektor konsumer. Tapi sektor konsumernya itu yang gimana? Sektor konsumernya aku lihat itu ya, yang terutama itu pengusaha yang tidak terlalu tergantung sama brandnya, bukan brand global, brand lokal. Beberapa penelitian itu ya, itu kayak Kantar itu menunjukkan bahwa brand global itu mulai bertumbangan. Gak di Indonesia aja, di mana-mana. Benar. Jadinya kalau Unilever turun, jangan heran. Karena pada dasarnya kenapa Unilever turun, selain harga barangnya mahal sih, barang pengganti substitusinya itu ya misalnya sabun lokal, skincare lokal dan lain-lain itu makin banyak. Makin banyak dan nggak kalah, kualitasnya nggak kalah. Mungkin cerita udah ngerasain karena itu kalau kita bedah laporan keuangan, di antara konsensus analis itu pertanyaannya gini sih, tahun depan Unilever turun berapa? Udah naik berapa bahasanya? Lu mau forecast turun, cuman turunnya seberapa dalam? Iya. Ini yang kita lihat. Nah, konsumsi akan balik, tapi bukan konsumsi barang yang superior kayak Unilever gitu, tapi barang yang terkait dengan brand lokal. Aku lihatnya kayak ICBP dan teman-temannya itu masih harus kita perhatikan. Nah, untuk dari sisi consumption story kita bisa kembali, consumption story ini kenapa aku bilang kayak gitu? Jangan yang coba yang terkait dengan harga internasional juga, karena hal yang aku bahas tadi, kita bakal ada masalah balance of payment atau gejolak di rupiah sudah mulai terjadi tengah awal tahun ini. BI sudah mengeluarkan SRBI, tapi aku tetap aware bahwa kestabilan rupiah itu akan tercapai, tapi nggak sekarang, nggak di sini, di atas sih. Aku lihatnya 16 ribuan itu nanti rupiah. Masih sana 16 ribuan. Ini hal yang sama-sama harus kita perhatikan. Nah, other than that, kita harus tahu juga ini investor, kita ada pemerintah baru nanti. Jadi, dengan polisi-polisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, ada kemungkinan perubahan dari
fiscal stance di Indonesia. Ini yang harus sama-sama kita lihat nantinya. Ini 3 hal yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, ini summary aja ya, kondisi terakhir, angka-angka terakhir aja. Aku mau ingetin angka global, angka bulan Februari. Angka bulan Februari, Amerika hawkish ya, US GDP above expectation 3,3, NFP-nya strong 353.000. Jadinya kalau kita lihat ini kok ekspektasi Fed Fund Rate-nya lagi meningkat. Nah, kalau Indonesia economic data sektorial masih bagus, PMI-nya lompat kemarin 52,9, tapi efek reserve-nya jadi turunan dari 146 turun ke 145. Ini mirip kayak cerita kita tadi, kita harus hati-hati dengan pelemahan rupiah. Nah, country risk kita better, terutama habis pemilu kemarin, tapi kecepatan perputaran uang kita agak rendah kalau kita lihat dari velocity of money. Ekspektasi BI current account balance itu minus 0,1 sampai minus 0,9, berarti full year kita bakalan defisit lagi tahun ini. Dan terkait survei, kita udah sama-sama tahu bahwa kalau nomor 2 itu likely to win the election. Nah, ekspektasi kita going ahead, likuiditas cenderungannya masih tetap. Nah, itu summary dikit. Nah, lalu aset kelas. Nah, pengen nanya nih. Dolar, orang pengen nanya, dolar itu kalau kita lihat kondisinya sekarang, ini kan kemarin 15.8 ya. Udah turun, sekarang itu ke 15.6, tapi kita harus lihat positioning, Ci. Posisi, kira-kira gini, dolar itu lagi naik atau turun, itu di drive oleh fundamentalnya, atau di drive oleh spekulator di pasar. Ini kalau lagi, ini kayak tahun 2002 nih, waktu kita terpaksa ada pelemahan rupiah dan lain-lain, dolarnya naik. Ini dolarnya itu di-drive oleh posisi spekulator untuk net long US dollar position itu tinggi banget. Sampai di 45.000 kontrak. Nah, sekarang menariknya, dolar ini dari awal tahun itu ada kecenderungan rada naik. Orang bakal bahas nih, naiknya ini gampang turun nggak? Kita lihat positioning. Kalau naiknya ini pakai positioning, wah ini rame spekulator. Sekalinya ambruk, spekulatornya turun, dolarnya dropnya dulu juga nih, 2022-2023. Kalau sekarang kejadiannya, dolar itu ada potensi naik walaupun baru dikit, tapi naiknya itu aku lihat nih lumayan fundamental. Kenapa? Tidak diiringi dengan kenaikan spekulatif position. Spekulatif positionnya itu low so far. Nah, dampaknya itu gimana? Karena saya punya pandangan tadi itu, pasar itu terlalu optimis. Ini underlying-nya ya, saya lihatnya itu pasar itu terlalu optimis sama rate cut. Rate cut Amerika akan di-deliver, tapi nggak akan sekenceng yang kemarin-kemarin. Aku lihat kalau Bapak Ibu mau beli dolar, belilah nanti bulan Maret, tengah Maret, sampai bulan April. Itu waktu beli dolar. Karena menuju tengah tahun, ini kelihatan dolarnya itu so far itu naik nggak pakai spekulasi Bapak Ibu. Ini naik beneran. Ini yang harus kita waspadai. Nantinya itu sesuai juga kalau Indonesia itu ada musim dividen repatriation ya, Mei Juni. Aku lihat bulan Maret April nanti udah harus beli dolar lagi. Dari itu habis itu kita ada kemungkinan resiko pelemahan US dollar. Pertama aku samarin aja, ini aset kelasnya banyak, tapi aku samarin yang penting aja dolar. Emas gimana emas? Nah ini dia. Emas kondisinya netral Bapak Ibu. Kemarin emas itu sempat overbought, sempat hampir di atas 2.100, tapi habis itu diturun lagi ke 2.000. Sekarang kondisi emas itu kalau based on positioning, emas itu posisinya lagi netral. Ini aku saat ini nggak strong buy sama emas kalau kondisinya ini. Kita tunggu positioningnya lebih rendah lagi, baru aku bisa lihat by trading perspektif ini time to buy emas. Nah, ini kenapa kayak gini positioningnya turun? Karena pasar emas sendiri juga bingung. Juga bingung untuk menghadapi the Fed ini mau beneran potong atau enggak. Kalau ternyata Fed-nya enggak beneran potong, ya harga spekulasi ke harga emasnya lagi turun. Ini yang harus kita waspadain. Jadinya aku lihat it is not time to buy gold. Beli dolar Maret, April, buy gold lagi nanti momentumnya kalau sekarang aku rasa-rasain kayaknya nanti bulan Mei Juni lah itu. Aku lihat nih momentum beli gold. Nah,
Jadi sekarang beli apa? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Harga minyak di cerita pelan-pelan naik lagi ya, Ci? Benar. Lagi naik. Naiknya itu naiknya minyak itu ya dari awal tahun itu nggak pakai positioning, Ci. Nggak pakai spekulatif. Nggak kayak waktu kenaikan 2023 ini. Nggak, tanpa spekulator. Kalau tanpa spekulator dan juga di tengah adanya tensi global yang memanas, aku lihat kenaikan minyak ini bisa healthy nih. Apakah minyak bisa 90-95 lagi? Kalau aku bilang ini naiknya nggak pakai spekulator, ini berarti turunnya nggak gampang at least. Iya. Turunnya nggak gampang, aku lihat ya kita harus antisipasi harga minyak ini naik. Mungkin mumpung sekarang ekspektasi pressure ke emerging marketnya lagi agak turun, kondisinya agak better. Tapi kalau ada kemungkinan di depan, salah satu hedge yang bisa kita lakukan sekarang, habis kita beli saham big cap, kita beli saham big cap ini buat temanya, hedge yang bisa kita lakukan sekarang, kita gara-gara positioning di oil ini udah mulai lihat-lihat ini saham terkait oil kayaknya boleh ini kita coba kita lihat lagi ya. Paling nggak yang momentum oilnya harusnya ada peningkatan nih ke depannya. Itu yang kita lihat kalau dari positioning market. Itu yang kita lihat. Kita aku bahas itu tadi ya, positioning market itu kira-kira melihat makronya apa yang udah overbought, apa yang udah oversold. Jadi dolar aku lihat itu udah mulai ada bottom. Kemungkinan itu ya bulan depan mulai beli dolar kalau ada yang butuh dolar. Gold aku nggak ada prediction, pernah ini belum waktunya masuk or keluar. Oil juga sudah mulai boleh kita betting lagi, itu kondisinya. Nah, next aku mulai bahas lagi Fed Fund Futures. Sorry ya, aku bawa agak beberapa bocak, nanti bisa ini aku lagi banyak cerita aja. Fed rate ini ya ekspektasinya mulai ada peningkatan dari awal tahun. Jadi bukan Fed rate-nya yang penting, tapi ekspektasinya. Ini ekspektasinya lagi normalize. Nah, ini sama kita lihat. Nah, harga komoditas sama-sama kita lihat ini mulai ada perubahan ya, mulai ada normalisasi yang belum ada koreksi sekarang ini gold, karena itu sama positioning tadi aku lihat jadi gold lagi nggak begitu menarik flow kita tadi. Nah, apa beberapa hal yang mesti kita waspadai di tahun ini dari sisi makro? Yang pertama itu harga pangan mulai meningkat. Year to date harga beras itu naik 4,1%. Ini harga CIC Mbak, harga di aplikasi kita, harga yang dikumpulin. Walaupun mungkin realita di lapangannya udah lebih mahal ya. Jadi di sini kita lihat harga itu udah meningkat, tapi sepertinya habis pooling juga udah terjadi bertahun-tahun, harga chicken ini mulai ada harapan nih. Year on year harga ayam itu udah naik 9%, year to date udah naik 1,8%. Kalau aku mulai berpikir lalu juga ada program dari pemerintah kan, makan siang gratis. Kalau aku sangat sarankan sekali ke pemerintah, makan siang gratis itu pakai ayam, Mbak. Karena kalau pakai daging dan susu itu impornya gede. Ini yang harus kita coba antisipasi. Nah, kenapa inflasi kita ternyatanya belum naik banget, walaupun harga berasnya udah naik, ternyata yang lain ini masih turun nih. Harga telur belum recover, harga onion, bawang masih turun, harga cabai merah turun 7,2%. Mungkin nih gara-gara musim panen terlagi datang, itu menunjukkan harganya belum naik. Nah, itu kondisinya. Nah, next kita bahas ya. Nah, ini. Jadinya di tahun 2024 ini, kalau pemilunya satu putaran, apa yang kita pikirkan? Nah, yang kita pikirkan itu adalah beberapa nih udah naik, tapi ceritanya bakal jalan nih. Our head of research itu lihat dengan Niger related, kita senang metal related stock, ADMR, MBMA, NDKA, dan Antam. Lalu saham lain yang mesti kita perhatikan juga, Unilever. Ini anyway aku beda pendapat ya on Unilever, tapi ya udah our research team already put it in a buy gara-gara udah turun. Unilever, MIDI, Ultra Jaya, Cepin, tadi kan udah cerita ayam, PIN, Java, HMSP, Gudang Garam. Nah, ini terutama
kalau ada perubahan di Kementerian Keuangan. Yes. Nah, ini jangan lupa juga nih. KSP Udara, BBRI, BRIS, PTPS, PTPP, kita juga mention. PTPP masih ada kenaikan, ISAT sama Excel juga. Nah, berikutnya yang akan kita bahas ini ya, bagaimana skenario IHSG mencapai 10.000. Kita lihat yang paling penting itu nanti kita perhatikan apakah berhasil IHSG atau mencapai 10.000 atau enggak. Itu sangat tergantung dari review program 100 hari. Yeah. Ini yang sama-sama harus kita lihat Bapak Ibu, program 100 harinya itu bagaimana. Dan juga kita lihat kalau seandainya kondisinya Indonesia ini bisa berubah menjadi growth minded, kita lihat kita bisa meng-offset dampak dari penurunan weighting China, itu bisa ke Indonesia. Karena itu di tahun ini aku lebih lihat ini tahun equity over bond. Terakhir mungkin kenapa aku bilang tahun equity over bond, salah satu news yang baru keluar kemarin, Pak Prabowo rencananya untuk memberikan funding makan siang gratis, mau naikin harga BBM. Mau kurangi subsidi BBM, walaupun bacaannya naikin harga BBM itu mengurangi subsidi BBM. Jadinya aku baru rekomen beli bond itu nanti setelah knee-jerk reaction yang bisa kejadian ini selesai. Ini tahun equity over bond. Bond apa yang boleh? Saran saya US dollar bond, masih sama. Saya alhamdulillah ya ingat nggak? Saya dari Desember rekomendasi beli US dollar bond. US dollar bond via reksadana yang dijual oleh Trimegah. Saya alhamdulillah baru berapa bulan ini hitungannya money market ya, jangan saham. Saya udah jual dolar bond itu, money market mutual fund yang dolar yang dijual oleh Trimegah. Nanti tanya masalahnya Trimegah ya, itu apa? Dia dolar, belinya Indon. Beli Indonesia US dollar bond. Saya dari bulan Desember, udah 2 bulan nih. 2 bulan portofolio saya udah naik 6%. 6% kelas fixed income loh. Ini kelas fixed income money market, bukan saham. Sekarang masih jadi telat nggak? Kenapa? Karena kita dapat gain dari kenaikan harga US Treasury dan juga harga Indonnya gara-gara ekspektasi penurunan dolar. Tapi di satu sisi saya juga dapat gain dari penguatan dolar karena rupiah kita yang belum stabil. Jadi aku lihat kalau mau titip barang, pengen dapatkan ini nggak butuh dolar buat belanja ya, hanya butuh hedge lawan potensi pelemahan dolar, tapi kita masih tetap nasionalis. Beli barangnya barang Republik Indonesia. Benar. Bisa hubungi salah satu Trimegah, itu ada. Kalau masuk sekarang telat nggak? Masih ada potensi ini nggak telat. Ini kebetulan yang US Treasury-nya lagi naik. US Treasury-nya lagi naik, rupiahnya belum melemah banyak. Nah itu boleh itu hubungin salah satu Trimegah untuk ini untuk kelas fixed income money market. Dolar tapi tanpa perlu beli dolarnya Bapak Ibu, semuanya dihitung dalam rupiah. Nah, ini produknya ada menarik, itu nanti bisa dihubungin. Itu yang kita lihat. Ini aku lihat untuk tempat parkir ini bakalan jadi, kalau aku pilih parkirnya ini sekarang nih, bukan di rupiah money market kalau aku milihnya sekarang. Kalau rupiah money market, aku masih punya pandangan ya bunga, ya up and down, kira-kira kayak gitu. Kalau untuk Indonesia. Nah, ini dia. Apa program yang akan diberikan oleh, nah ini untuk kita lihat ya bacaannya. Buat ini kita lihat nih dari Pak Prabowo itu punya 7 program hasil terbaik cepat. Nah, ini yang mesti kita perhatikan karena pasti akan dilakukan pertama itu 7 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama ini yang paling terkenal ya, Free Meal in School. Kalau Free Meal in School ini pasti akan memberikan benefit yang positif terhadap saham susu dan teman-temannya. Walaupun memang skemanya nanti kita lihat ya, kita kawal sama-sama bagaimana, karena itu ternyata skemanya juga. Kalau ternyata disuruh pemerintah beli di harga bukan harga pasar, itu boncos juga perusahaan susunya. Ini kita lihat di Business School. Lalu juga mereka mau mengeliminasi penyakit TBC dan memperbaiki healthcare facility, kebijakan fasilitas kesehatan. Seperti biasa juga bahas food security. Nah, 2 ini mungkin bisa kita lihat juga di sisi saham healthcare yang mulai naik.
Education aku lihat nggak terlalu banyak yang lihat sama capital market ya. Nah, yang paling lihat sama capital market yang paling aku butuhin, yang market itu butuhin nomor 5 ini Bapak Ibu. Ini 7 ini bisa Bapak Ibu baca kalau Bapak Ibu bisa download buku Strategi Transformasi Bangsanya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu punya rencana naikin gaji ASN. Gaji ASN ini penting Bapak Ibu. Kalau ada orang yang komplain Mangga 2 sepi, Tanah Abang sepi, PNS-nya nggak naik gaji bertahun-tahun. Kita juga, gua udah lupa juga kapan terakhir kali gua naik gaji banyak, Cik. Penting itu, Cik. Iya benar. Jadi kalau gajinya naik banyak, baru kita bisa spending. Baru bisa spending, baru bisa ceritanya consumer story. Itu yang kita lihat. Habis itu seperti biasanya itu Pak Jokowi membangun desa sama nanti mau buat National Revenue Agency. Ini yang detailnya sama-sama nanti harus kita lihat Bapak Ibu. Nah, itu dia. Nah, ini program-programnya. Tapi apa yang bisa membuat IHSG itu naik ke 10.000? Ada hal yang sebenarnya kalau aku bilang nih bahasa analisnya itu tall order. Ini kalau jadi itu bisa keren banget. Tapi untuk bisa jadi kesana itu susah. Apa itu? Nah, saya sebelum ke sana ada yang kelupaan satu nih. Iya. Resikonya apa yang kita lihat? Ini kan ini dari KPU terakhir ya hasilnya. Ini data masuk KPU 64%. Pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran 57,5%. Oke. Resikonya apa yang kita lihat ke depannya? Sebulan 2 bulan ini nggak masalah sih. Cuman nantinya itu problemnya ini menarik itu hasil pileknya. Karena walaupun paslon 2 menang, yang menang pemilu pilek itu masih PDIP. Benar. PDIP nomor 1. Ini buat saya misterius juga nih. PDIP nomor 1. Tadinya mikir Gerindra nomor 2 lah. Ternyata Gerindra nggak nomor 2 juga. Gerindra nomor 3. Iya. 12%. Ini menarik nanti. Jadinya konsolidasi kekuasaan dan juga diskusi antara eksekutif dan legislatif ini jadi menarik. Karena partainya presiden bukan partai paling besar di parlemen. Benar. Berarti dia harus melakukan kompromi. Dan biasanya banyak orang nanya yang namanya orang ini ya Ci ya, bargaining. Kalau orang bargaining masa aman-aman aja ya pasti banyak tarik-tarikan. Pasti tarik ulur dulu. Sama kayak kita lagi PDKT kan, jual mahal, pengen tapi bilang nggak pengen. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus kita waspadai. Apakah kapan nih kejadiannya? Kemungkinan dalam sebulan 2 bulan depan ini yang kita lihat. Karena itu kalau aku tetap lihatnya habis Maret, April ada gejolak makro. Dalam sebulan ke depan seluruh cuan bungkus. Itu yang aku sarankan. Karena habis Maret ini habis pemilu selesai. Itu kondisinya. Nah, ini dia. Tapi apa nih gimana kita lihat ke depannya? Apa opportunity-nya kalau seandainya growth ini balik. Yang sekarang ini kita lihat ya, kalau seandainya Indonesia itu bisa mengembalikan ekspektasi growth Indonesia itu meningkat, global money market fund itu ya, global itu tuh all time high sekarang Ci. Jadi aset manager worldwide itu dan juga ini ya lokal ataupun ini yang nangkring di money market fund itu gede banget, all time high. Ada sekitar 5,84 triliun US dollar. Yang kalau itu sentimennya berubah jadi growth, itu bisa pindah ke equity fund. Ini yang paling kita butuh. Jadinya kita memang butuh kebijakan yang lebih pro pertumbuhan. Itu yang kita lihat sama. Nah, lalu kalau untuk di Indonesia apa yang bisa bikin growth itu tinggi? Nah, kalau mau growth-nya tinggi, kalau mau IHSG 10.000, yang paling aku harapkan tadi itu ya, di antara program hasil terbaik cepat. Kalau nunggu makan siang gratis itu teknikal banget sih. Mungkin kita nunggu agak lama. Yang paling kita butuhkan itu gaji naik dulu nih, masyarakat gaji naik. Kenapa? Karena saat ini yang gajinya naik itu, gajinya ini ya, tahun 2019 sampai datanya post-COVID yang masih naik itu paling banyak itu orang yang kerjanya di keuangan sih. Naik 22%. Pre-COVID sampai sekarang rata-rata pendapatan kita yang kerjanya di keuangan. Dan ini nggak rata. Ini harus yang kerjanya banyak di manufacturing, yang gajinya cuma naik dikit, itu harus mengalami kenaikan banyak. Dan juga public servant itu naiknya nggak banyak, itu udah harus kita naikin. Jadinya
kalau seandainya pemerintah itu bisa memberikan sentimennya itu lebih untuk menaikin demand, tahun ini kondisinya akan membaik ya. Nah, ini di luar itu, apa hal yang penting untuk bisa bikin ini ya, dari sisi makronya aku lihat yang paling bisa untuk membuat IHSG itu bisa naiknya itu bisa banyak. Hal yang paling di concern di Indonesia ini ya sebenarnya itu banyak juga dibahas sama capres-capres kemarin. Kalau dibandingkan yang lain negara-negara itu, belanja pemerintah terhadap PDB kita itu masih kecil. Ini India rata-rata 19%. Kanada ini beda lah ya, Filipina 22%. Afrika Selatan 29%. Indonesia kok 14% nih paling rendah. Turki aja 32%. Iya. Ini belanja pemerintah kita dampaknya itu masih cenderung minimum. Dampaknya cenderung minimum karena salah satu alasannya tax collection, penerimaan pajaknya itu kurang optimal. Tapi temanya itu apa yang kita lihat dari secara makro perubahannya ke depan, tema ekonomi kita dalam tahun ke depan itu akan cenderung berubah dari ceritanya itu mengejar kestabilan, akan mengejar pertumbuhan. Kayak India yang stock marketnya itu perform banget, rata-rata fiskal defisit Indonesia to GDP, ini defisitnya Indonesia ya Bapak Ibu, yang oranye di Indonesia, yang aman banget. India itu lebih berani restacking dulu itu, jadi rata-rata defisit anggarannya itu 6%. Jadi apakah pemerintah boleh misalnya melebarkan defisit, misalnya untuk memberikan program makan siang gratis dan lain-lain? Aku lihat sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Kalau belanja negara itu meningkat kepada aktivitas ekonomi real, nantinya misalnya di tempat makan siang gratis itu dilakukan seluruh yang terlibat bikin NPWP Ci. Iya. Terus ada ibu-ibu PKK yang dapat income, mereka punya CV juga, punya koperasi, dan bakal bayar pajak. Uang yang kita belanjain tadi akan balik lagi ke negara dalam bentuk pajak kalau ekonominya berputar. Kalau itu terjadi, ini yang kita harapkan nih, kalau ekonominya berputar, kita tidak perlu takut dengan penerimaan dengan pajak yang akan jadi semakin agresif gitu ya kita lihat. Kenapa yang terjadi dulu sama India? Ini India ketika dulu 2019 mereka nurunin menggenjot belanja negara, defisitnya, ini fiskal defisit to GDP ya. Ini karena negatif ya Pak Ibu, itu turunnya itu bisa banyak. Yang kejadian equity marketnya kencang. Ini yang kita harapkan juga terjadi di Indonesia. Dan kalau itu kita lihat memang kalau dibandingkan sama India itu nanti trade off-nya akan kejadian, banking sektor NPL itu juga akan lebih tinggi juga. Ini NPL-nya India, ini NPL-nya Indonesia, cerita. Jadinya memang kedepannya kita akan jadi ekonomi itu ya, kalau arahannya itu lebih mengejar kepada pertumbuhan. Kalau sekarang apa-apa beli bank, ya kan? Apa-apa, yaudah beli bank aja yang aman. Kalau policy ini bisa terjadi, tapi belum menjadi sekarang, itu kondisinya bisa berubah untuk tahun depan. Kalau sekarang kan beli bank, sell everything. Mungkin nanti kalau memang polisinya ini muncul, jadi sell everything, buy everything, kurangin bank. Itu yang harus kita mungkin waspadai nantinya ya. Oke? Itu kita lihat nah ini dia nih, kita berharap PDB per kapita kita gara-gara merdekanya lebih dulu, dan kita juga udah better, nggak terlalu gas selama India, PDB per kapita kita lebih sudah lebih meningkat, dan kita juga harus mengoptimalkan struktur populasi kita yang masih bagus. Nah, karena itu kita lihat kondisinya apakah akan bisa berubah menjadi equity overbond ini bisa berlanjut. Indeks kita 8.300 tercapai dan 10.000. Sama-sama kita lihat bagaimana eksekusi program 100 hari. Dan memang akan ada beberapa perubahan. Ini harus sama-sama kita kawal dan kita jaga nanti ya. Benar. Kita nanti juga akan rutin update di sini. Salam 8.300. Semoga equity market kita jaya. Amin. Terima kasih cerita. Aku stop di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banyak nih Pak Fakhrul. Benar-benar insight-nya ini seperti biasa, dagingnya full banget sampai nggak ada yang ngantuk nih. Semuanya seger langsung dengerinnya. Apalagi
8.300 dulu, habis itu 10.000. Makanya waktu kemarin aku bilang aku lagi makan siang, dapat riset reportnya Trimegah 10.000, sampai makan aja udah kagak konsen mikirin 10.000-nya gitu loh. Mikirinnya tuh langsung beli ya. Iya, langsung pengen cepet-cepet pulang, makannya selesai, pengen pulang, pengen belanja gitu, belinya Banks. Karena kan memang pada saat itu Banksnya udah naik, tapi kan kalau misalnya dengan target indeks yang setinggi itu, pasti salah satu pengkontribusi kenaikan indeks itu kan harus the biggest market cap ya, which is bank ya. Biggest negeri. Jadi perjalanan ke 8.300 itu kemungkinan nanti kita masih beli bank itu pasti Ci. Tapi kalau sekarang aku lihatnya sampai indeks nyampe 75-76, kita mungkin bank masih jalan. Tapi habis 75 nyampe, kita harus berpikir beli laga. Beli apa? Karena udah pasti beli yang lagar. Oh, lagar, oke. Lagar stock. Itu bisa kayak consumer related. Aku lihat udah mulai lagar ya. Itu bisa jadi retail jangan lupa. Jadi di tema yang tadi aku nyaut kan 2025, tema kalau Indonesia itu mau take off PDB per kapitanya di atas 5.000, itu ada 3 tema. Retail, convenience store. Karena itu kayak MIDI, Alfa gitu-gitu, kita mesti pantau terus. Iya. Kayak SS gitu termasuk ya. Itu akan cenderung itu Alfa itu masih akan retailnya naik, retail, convenience store, retail gitu. Terus yang kedua ceritanya kesehatan. Oh, oke. Salah satu prioritas Pak Prabowo juga itu. Oh, oke. Healthcare kita lihat. Yang ketiga, cuman sayangnya sahamnya belum ada ini, Ci. Kalau 5.000 per kapita itu entertainment, Ci. Oh, ada, tapi nggak terlalu gede market cap-nya. Terus market cap-nya kecilan. Iya. Ada kan itu, Pak. Kalau itu hot nanti kita ajak aja itu Bang Hotman, Holywing bawa IPO aja. Kan entertainment ada itu, Pak. Ada CNMA, Cinema. Itu kan termasuk entertain. Iya, benar. Dan dia ada jualan makanan juga kan, ada consumer-nya juga gitu loh sebenarnya. Cuman kalau Cinema mungkin ada overhang daripada ada salah satu investornya yang dikhawatirkan akan. Jadi tunggu itu selesai jualan. Benar. Itu aku lihat itu kenceng. Di sini settle, itu cerita 2025. Yes. Catat ya, ini belum sekarang tapi ini belum. Mesti sabar. Sabar ya. Iya. Oke, menarik banget nih. Nah, mungkin tadi udah banyak nih beberapa teman kita udah pada ada pertanyaan, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Pak Fakhrul, kalau misalnya view nikelnya ini kira-kira kan sekarang nikel udah rendah banget ya. Udah ada view kira-kira nih bakalan ada recovery atau udah rendah, jadi bakalan rebound atau gimana ya? Kalau aku lihat kalau udah ada rebound tidak akan menarik sih. Ini by nature udah oversupply. Oh, oke. Kita belum dengar, udah dengar smelter tutup, belum ada kan? Belum ada smelter tutup, belum. Oh. Ini udah oversupply. Kalau aku kalau buat stock picking, sektor picking, aku pastiin sektornya itu bisa diinvestasi. Kalau right issue, company-nya itu bisa ngegede. Ini kan udah mau apa lagi nih? Ada corporate action, udah hampir nggak ada kan? Udah benar-benar kayak ini. Kalau nikel itu nasibnya, kalau aku takutin kayak semen 2014, 2015 sih. Oh. Itu yang paling aku takutin, itu kondisinya kayak semen. Jadinya ya, we may do some trade, kita bisa dapat gain kalau ada data ekonomi lagi bagus atau harga nikelnya lagi naik, tapi overall lagi berat. Cuma yang mungkin udah menarik after years old ini, mungkin semen kayaknya udah boleh tidak? Iya, udah mulai. Kayaknya semen resik itu it's a very good bargain. Iya, and technically dan salah satu programnya Pak Prabowo itu juga mau mengembalikan lagi program housing. Program housing, rumah murah, terus juga BTN ini ada kemungkinan selain corporate action, ini bakalan perannya ya, aku lihat itu bakal balik lagi kayak tahun 80-90-an sih. Itu dulu orang tua aku beli rumah pakai BTN sih. Nah, itu which is zaman dulu itu pola funding sama ngasih ke KPR-nya itu juga preferable, aku lihat ini bisa jalan gitu ya, Dilan. Iya, dan kemarin BTN ada wacana untuk memperpanjang skema peminjaman ya Pak, sampai 35 tahun tuh. That's very make sense, that's a very good business. Karena itu aku lihat kalau bank itu kan ntar bahaslah cerita sama analis yang terkait. Itu beda itu habis operation itu. Beda-beda.
Nah, tadi kalau kita ngomongin bank, kita pasti juga lagi ada salah satu targetnya Pak Jokowi, yaitu menjadikan Indonesia jadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Nah, kalau kayak gitu gimana Pak Fakhrul? Iya, kalau kita lihat sih, aku lihat pasar syariah masih growing sih, Iya. masih gradual sih. Gradual, tapi mungkin kritik aku sama perbankan syariah kita, sekarang perbankan syariah kita udah lumayan consolidate, ya sangat satu bank aja sih kondisinya sekarang. Berarti kalau gitu bank-bank syariah masih cukup menarik gak kalau untuk Pak Fakhrul? Kalau untuk aku di luar BRIS, aku lihatnya kita mesti hati-hati sih. Jadi cuma Bristo ya Pak ya? Saat hari ini cuma Bristo, karena problem di bank ini adalah bank ini yang bisa menang itu hanya bisnis yang consolidate. Yang terkonsolidate, yang 4 itu, yang besar itu hanya bisa menang, yang lain naiknya ngikut aja sih. Ya. Nah, kalau BTPS itu sebenarnya ada kayak pemikiran dari beberapa teman yang memang pernah menjadi analis lah. Menurut dia kan dengan ada program-program makan gratis, susu gratis, berarti kan ada penghematan rumah tangga di sana. Jadi dana-dana yang tadinya buat belanja-belanja makan dan susu itu kan berarti ada lebih nih di-keep sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibunya itu akan mulai beraktivitas dengan arisan lagi, BTPS gitu Pak. Ada view nggak kalau kayak gitu? Kalau aku ya, kalau BTPS aku bakal bullish lagi. Ini ada masalah BTPS itu ada satu sih. 2-3 tahun terakhir mereka itu bersaing sama fintech dan pinjol. Oh, oke. Oke, kalau ada dengar banyak fintech sama pinjol kolaps, yes. or anything happen with them, baru buy BTPS. Itu berarti market mereka bakal balik lagi. Oh, oke. Udah mulai kan selama ini bertahun-tahun kan gara-gara yang segala macam lending itu agresif, itu bisa keluar. Tapi kalau case buat BTPS bullish, aku lihat itu. Oh, kalau seandainya pada tutup. Udah ada tanda sih Pak. Iya, udah ada tanda, benar. Udah ada tanda. I like to say memang sudah murah, tapi apakah naiknya bakalan bentar lagi? Iya. Aku lihat kita cek dulu. Kalau makin banyak, mesti cek itu. Masih ada penawaran funding yang lucu-lucu lagi nggak? Karena habis ini tema yang aku lihat ya Ci ya, kalau memang udah kontrak spring yang aku ceritain tadi, bisnis-bisnis yang nggak make sense itu bakalan hilang satu-satu. Ya collapse hilang satu-satu, ini udah mulai kejadian. Kalau makin banyak, akhirnya kalau BTPS ini kan bisnisnya make sense sebenarnya kan. Dia ikut komunitas ibu-ibu dan lain-lain, itu baru bakal balik. Kalau sekarang orang sama bank lama, BTPS lama, ini gue langsung langsung dapat duit kan. Itu yang yang harus diselesaikan dulu. Itu problemnya. Oke. Nah, terus Pak itu cerita nanti akhir tahun 2025. Ketika makan siang gratisnya bisa dilaksanakan dengan lancar. Baik Bapak Ibu. Itu yang jadi temanya after this itu adalah income transfer. Bahasanya kalau bahasa kerennya income transfer lah. Pada saat makan siang gratis dan lain-lain itu memberikan mentransfer uang dari negara itu langsung kepada rakyat, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal makan siang gratis nih, tapi kan nanti subsidi BBM itu akan dikurangin ya Pak, berarti ya. Nah, kalau kayak gitu dampaknya kemana nih kitanya? Misalnya makanya daripada itu kita punya call equity over bond, Ji. Kalau bond, inflasi kita memang, kita kalau baca outlook-nya di Megah, kita satu-satunya yang expect dari tahun lalu inflasi itu naik. Inflasi itu bakal naik dalam policy ini. Policy, kalau nanya, policy Pak Prabowo ini inflasionis. Pro pertumbuhan ekonomi, inflasi agak tinggi, pada zaman dulu lagi Ci. Inflasi agak tinggi, tapi stock market baru aku bisa lihat 10.000. Kalau enggak, ya trading bolak-balik kayak kemarin aja kan ya. Iya, benar. Oke. Terus tadi ngomong-ngomong soal program makan gratis, berarti itu full akan mencapai targetnya itu nanti di 2029 ya Pak ya? Kalau pemerintah 2029 sih targetnya. Tapi skema dan lain-lainnya mungkin kita sama-sama dengar berita dulu ya, skemanya gimana. Yang paling aku mengkhawatirkan itu skemanya sih. Karena kalau pemerintah ngerjain semuanya pastilah tidak akan sanggup sih. Itu kondisinya pasti ini perusahaan logistik harus diajak, perusahaan susu harus diajak, perusahaan ayam harus diajak, berasnya mesti diajak semua lah, nggak bisa. Belajar, aku kan ini cerita mungkin sama gua dulu juga generasi susu gratis di sekolah. Zaman gua sekolahan itu dulu sering kasih Milo, ini nggak cerita dulu. Iya. Ya enak dapetin Milo.
Masih bagus. Iya, kalau nggak dapat susu kotak yang kayak yang putih doang gitu loh Pak, dapatnya. Oh, yang putih doang. Ini bakal ya itu lihat itu kayak kalau skema kayak gitu bakal balik lagi sih. Oke, terus kalau properti gimana Pak? Udah ada kira-kira bakalan menarik kah? Kalau properti, kalau aku lihatnya ya, properti itu baru ini di luar Fani ya. Kalau Fani itu very specific story. Benar. Beda. Itu very spesifik. Di luar itu, ini ya, kalau properti itu aku berjaya itu di Indonesia, properti itu harus ada penumpukan dana di orang kaya baru, Cik. Mesti orang kaya baru, Cik. Nggak boleh orang kaya lama. Oh. Kalau orang kaya lama, uangnya pasti udah macam-macam itu kan. Iya, benar. Mesti banyak orang kaya baru dan tiba-tiba, karena properti kita ya barang mahal semua. Harus ada orang kaya baru itu misalnya dapat uang batu bara, uang sawit, rame-rame beli di Jakarta. Itu yang bikin Asri dan Asri, Sumarekon, CTRA, BSDE itu kenceng banget dulu. Sekarang kita belum nyampe ke situ. Mungkin yang akan jalan dulu bisa nggak industrial estate, karena dengan masuknya foreign direct investment. Industrial estate jalan duluan, on investment, udah sama kita lihat. Kalau properti aku nunggu ekonominya boom dulu, itu paling akhir. Baru worth it beli properti, Ci. Kalau beli sekarang properti by balance sheet company udah sehat, ini keren banget nih company. Tapi orang betting bunga turun, kalau bunga turun betting beli properti, aku nggak ngerasa itu worth it ya buat tungguin mau naik berapa sih. Gua tuh kalau beli properti itu dulu ya, saham properti itu kalau nggak double, kalau nggak triple, nggak menarik, nggak gerem gitu rasanya. Aku rasanya nanti siklusnya ada lagi entah. Nah tapi bisa nggak di-boost dari pembangunan IKN, karena dengan perpindahan istilahnya ibu kota kita ke sana pasti kan ada kebutuhan baru nih yang dari company misalnya pengen buka kantor pusat di IKN nantinya. Jadi ada investasi baru di IKN, jadi itu bisa nge-boost kita punya properti sektor yang memang beberapa konglomerat yang udah masuk ke sana gitu, seperti Pewon ada, CTRA, BSDE kayak gitu gimana? Kalau itu bisa dapat sih, Ci. Ya? Kalau properti yang aku bilang masih lama, properti yang basisnya land banking. BSDE, SMRA itu kan land banking kan ceritanya. Kalau langsung gabung ke IKN itu bukan konsep land banking. Langsung ada buat bangun, kita dapat margin pembangunan dan lain-lain itu jalan. Tapi itu untuk Pewon, CTRA boleh, tapi itu bukan cerita sektor properti besar. Kalau cerita sektor properti besar itu NAV naik. NAV naik ini belum. Aku butuh ada cerita NAV naik. NAV naik ini belum. Bentar. Oke, ngerti. Jadi tematik, propertinya tematik gitu ya Pak ya. Jadi bukan yang tematik banget. Bangun IKN itu boleh. Tapi kalau properti yang jual rumah, nunggu launching baru, nanti dulu tuh. Ini moodnya belum ke situ. Moodnya itu properti itu ketika rakyat udah pada punya duit, ada orang kaya baru beli rumah di Jakarta, beli rumah di Bandung. Nah itu baru. Berarti kalau kayak gitu harus didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang kenaikannya lumayan tinggi dong. Kalau kita lihat kan berapa tahun kayak flat-flat kan. Kenaikan masyarakatnya itu mesti tinggi, naiknya mesti rata, Ci. I see. Nah, kalau ingat zaman dulu itu kan di Sumatera dekat kampung gua itu dulu banyak orang kaya baru gara-gara batu bara, gara-gara sawit. Itu yang lagi berjalan. Nah, daerahnya BSDE punya lahan besar di IKN. Benar. Besar lahannya di IKN, tapi balance sheet-nya tetap paling besar itu ada di Serpong dan sekitarnya. Itu aku lihat. Ini fundamental ya. Kalau untuk menaik on sentimen IKN it will be naik, tapi kalau kita lihat ya balance sheet-nya paling gede itu situ. Bukan yang kalau gue pikir gue beli 6 bulan setahun gue harap beggar itu. Belum. Mungkin naik bisa. Mungkin naik bisa, tapi yang naik yang sampai kayak tahun berapa ya yang habis properti 2013, 2013, waduh itu gila sih. CTRA dari 300 ya. Kalau CTRA 300 jadi 1.200 kalau nggak salah. Yes, it was. Nah, mungkin zaman dulu masih ada CTRP kan kalau. Iya, gila-gila. CTRP, CTRS, itu seru sih. Seru tuh zaman. CTRA naik, kita langsung sikat CTRS, habis itu beli CTRP. Waduh, mantap. CTRP ya benar. Sumarekon. Itu ceritanya. Oke. Terus ini kalau ada lihat sekarang, stay fokus di tema just buy index first, just buy index first. Kita baru stock picking once IHSG 7,5. Yang kita lihat, baru lihat stock picking di bawah, baru cek fundamental. Karena sekarang orang masih hanya akan FOMO dulu aja nih kondisinya kita lihat. Euforia karena terpilihnya
presiden baru yang berlangsung dengan lancar dan lebih cepat daripada perkiraan gitu ya, karena nggak ada sampai 2 ronde gitu kan. Nggak sampai 2 ronde ya. Oke, terus kira-kira itu aja sih. So ada pertanyaan, wah ramai sekali 38. Banyak ini. Terus dia tanya komoditas apa yang bakal moncer tahun ini. Nah ini sama, tadi nanya kemungkinan nikel naik, tadi udah dijawab kalau nikel itu oversupply, problemnya di supply. Kalau ada yang nanya tadi ya, kita pasang ADMR dan lain-lain, metal ya. Metal kita lihat itu only by sentiment. Okay. Metal related only by sentiment, karena banyak pemilik dari metal itu relate sama calon presiden terpilih, itu dari sentimen. Kalau dari sisi fundamental, ya kita lihat tadi ya. Kita lihat ini buat trading aja, bukan buat pegang lama-lama. Iya. Komoditas yang bakal kalau pegang lama-lama, aku lihat consumers itu bakal relate-nya by a lot itu. ICBP should be relate by a lot. MIDI, Sido kali. Ultra Jaya, wah. Sido nggak? Ultra Jaya nggak gini Ci. Ini ya, Ultra Jaya itu kenapa gue bilang itu bakal gede banget gini. Kita mikirnya ini ya, aku mikirnya jangan ini ya, kalau orang mikirnya resiko pasti mikirnya ini bakalan kenapa-napa ntar dipaksa store ke pemerintah dan lain-lain. Yang aku lihat ini kan kita shortage susu ini luar biasa loh. Ini kita 85% impor. Berarti yang akan terjadi itu adalah pemerintah itu akan cari swasta memberikan insentif sehingga butuh pendanaan itu luar biasa besar. I see. Butuh ekspansi luar biasa besar. Kalau butuh ekspansi luar biasa besar, butuh funding nggak itu company nanti? Kalau butuh funding company itu mesti call cerita dong, Ci. Wah, gimana kalau kita ABC, ya kan? Iya. Nah, kalau udah call cerita ABC itu baru sahamnya gerak. Nah, aku lihat itu calon itu nanti. Berarti untuk mendukung program susu gratisnya Pak Prabowo itu akan potensi diberikan insentif ke perusahaan yang bergerak di sektor itu gitu ya. Jadi pasti nggak mungkin nggak. Kalau insentifnya pasti itu berarti nanti kalau investmentnya itu ya di modeling langsung lihat butuh capex sekian kan, capex sekian itu analisnya langsung keluarin model, berarti butuh funding nambah berapa. Kalau butuh funding nambah berapa, emangnya sahamnya di situ kalau udah ada ancang-ancang mau RIP, kan? Terbang. Kan? Karena kan ada ekspansi. Terbang, benar. Itu tinggal nunggu waktu. Kalau aku bilang, ini industrinya kita lagi under supply. Nah, ini beda nih. Nikel itu cerita oversupply, ini kayak semen 10 tahun yang lalu. Semen 10 tahun yang lalu. Ini kayak ini ya, kayak pertanian related itu under supply, terus juga susu ini ya, terus juga yang lain itu bakalan ada sentimennya yang bagus. Kita kalau ngelihat beratnya ini nih, kalau aku dari sisi ekonom yang lihat policy making, aku lihat susu ini berat, pasti aduh impor kita berat dan lain-lain. Dari sisi policy making masih berat, tapi kalau dari sisi investor kita masih lihat ini pasti berat, tapi pasti ada sesuatu yang akan dilakukan. Nah, sesuatu yang akan dilakukan itu yang harus kita kira-kirain dan kita punya sense. Ini polisinya berarti nanti bisa jadi impor naik, tapi nanti impor sapi perahnya itu bisa meningkat. Lalu nanti itu ada insentif tertentu diberikan. Tapi yang pasti tidak sembarang company. Ultra Jaya kan panjang ceritanya, Cimory kan panjang itu ceritanya. Tapi yang nggak bisa sembarang company masuk ke situ. Iya. Itu kan spesifik banget itu skillnya. Benar. Tapi pasti mungkin mau nggak mau sekalipun dia ikutan pemerintah dan lain-lain itu pasti akan pakai kapabilitas dari company tadi. Itu company yang punya itu kalau di Porter 5 Force itu punya competitiveness itulah kira-kira. Terus udah gitu, tapi mungkin kita bisa tambahin dikit ya, kalau Cimory itu susunya itu bener nggak import dulu bubuk baru dibikin susunya? Kalau Ultra itu punya peternakan sendiri. Yes, benar. Itu buat skema itu bakalan dipikirkan. Oke. Bakal dipikirkan, dan yang segede itu kan emangnya siapa lagi yang sanggup segede ya? itu punya pertanian. Greenfield. Ya, boleh lah. Banyak itu bakalan bakalan Java. Oke. Ya tadi kalau ngomongin sektor makan gratis kan tadi Pak Fakhrul ada ngomongin ayam. Nah, ayam juga potensi nggak dapat support dari government? So far tidak disebut. Misalnya so far belum disebut. Tapi kita banyak yang bilang nggak beban ayam dong. Kita udah kelebihan. Any media gampang disimpan. Iya.
Kalau ayam, cerita paling pentingnya itu nanti itu adalah itu pembangunan cold chain. Oh, cold chain, oke. Bisa di apa namanya kan masalah ayam kita orang Indonesia maunya ayam segar. Benar. Maunya ayam segar, paling ya nggak namanya kalau cold chain-nya terbentuk, kualitas ayam beku juga oke, ini bakalan ada ngasih upside, kira-kira kayak gitu. Iya, soalnya kemarin ada ya sempet lah namanya rumor ya, market talk ya, katanya kemungkinan ayam itu akan digandeng beberapa daripada emiten yang udah listed ini, katanya akan digandeng untuk memberikan supply ayam itu, Pak. Tapi makanya saya nggak tahu, ini kan masih rumor ya, belum terjadi mah. Makanya kemarin karena teknikalnya lumayan menarik, aku sempat rekomen spekulasi buy on Java sih. Kalau aku lihat itu worth betting sih, worth betting. Worth betting tapi nggak sekencang Suzuki karena statusnya itu nggak under supply. Kalau statusnya under supply itu so easy to pitch, pasti ada something happen dari yang bakal dapat beneficiary itu yang udah di sini. Kalau ayam statusnya nggak ada supply. Ayam itu statusnya tadinya nggak kejual jadi kejual. Tadinya nggak kejual jadi kejual. Ya apa namanya nggak ada significant pick up di ROI-nya nggak ada. Apa namanya kebutuhan corporate action-nya nggak ada. Kan kita mesti tahu juga company butuh harga sahamnya naik nggak? Kan kita di market paham lah. Benar. Itu nggak butuh. Kalau mereka mau ngapain, Cimori kalau mereka butuh harus naik. Nggak mau mereka isu di harga ini dulu. Ada mau ini ya harganya harga mahal tuh kayak gitu. Oke, terus kita balik nih ke pertanyaan teman di sini. Tolong tanya, tadi ditanya market akan bisa stabil jika policy mendukung. Pertanyaan policy seperti apa yang diharapkan atau yang disukai oleh market dalam posisi pemerintah yang baru? Ini sebenarnya ada 3 ya Pak. Aku bacain dulu yang 1 deh. Policy semacam apa katanya yang diharapkan? Policy yang diharapkan yang pro-growth. Karena masalah ekonomi yang tadi aku bahas, income masyarakat itu udah lama nggak naik sih. Benar. Setelah sih. Ya kayak gua aja tuh, gua kangen lah kapan lagi lah gua tuh gaji gua naik 15%, pengen lah gua kan. Udah lama bos. Itu di mana-mana di bawah yang nggak naik itu juga banyak. Itu naikin. Polisinya itu ya apa namanya belanja pemerintah naik, fiskal defisit naik dikit nggak masalah. Fiskal defisit itu pertumbuhan naik karena itu aku cerita tahun ini tahun equity over bond. Jika dikatakan ada potensi kenaikan oil secara fundamental, bagaimana impact terhadap ekonomi Indonesia jika mengacu pada wacana pengurangan subsidi BBM untuk menambah policy? Jadi harga oil naik, tapi BBM kita nanti subsidi dikurangin katanya. Kalau gitu impactnya gimana? Karena itu aku lihat inflasi tahun ini memang akan meningkat. Kebijakan dari pemerintah baru itu kebijakan inflasionis, jangan lupa. Kebijakan inflasionis itu akan buat bond yield kita agak naik, interest rate memang agak naik nih. Jadi kalau ada Bapak Ibu pengen nyari funding, misalnya ada nih Bapak Ibu mau ngeluarin obligasi ya, punya company, langsung hubungi Trimegah sekarang kita cariin duitnya. Tahun depan udah beda itu kondisinya. Tahun depan kalau nyari bunga rendah itu sekarang. It will be, aku cerita ini udah contractive spring. Di contractive spring bunga rendah itu bukan cerita utama. Bunga itu naik, not easy. Not easy, karena kenapa? Karena belanja pemerintah itu akan sangat dominan. Persepsi resiko meningkat karena banyak krisis, banyak konflik terjadi di sisi global. Jadinya kalau butuh funding kejar sekarang. Kalau aku bilang. Nah, tapi itu kalau kita butuh funding. Kalau misalnya kita ada utang, berarti mending kita lunasin aja dong. Jangan pakai funding lagi dong. Tergantung. Utang cerita di bidang apa? Ini KPR. Bakal dapat. Aku misalnya ada KPR. Nah, KPR itu aku dapat sampai tahun depan misalnya. Nah, tahun depan tapi kita bisa bikin bukan utang baru, kita perpanjang. Jadi kayak di reschedule, refinancing. Perpanjang sekarang. Kalau aku bilang ini, kalau ada di antara rekan-rekan punya bisnis, ragu mau minjem sekarang, apa tahun depan, mau funding sekarang tahun depan, do it funding now. Mumpung rate belum rate-nya masih bersahabat. Kalau cuman mungkin nyari bank yang mau ngasih, banknya kan masih reluctant gimana, males gimana. Karena dia gitu. view-nya udah. Kalau ada yang mau ngasih bisa dapat ngambil. Nah, tapi kalau misalnya ini aku cerita ini ya, pertimbangan bagaimana aku memandang analisa perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh ada beberapa grup, ada beberapa grup. Aku nggak tahu beberapa grup Ponglo. Aku nggak usah kasih namanya. Nggak usah. Aku kalau analisa pasar obligasi,
Pokoknya kalau Konglo ini udah masuk di market, habis ini bunga naik, itu ada berapa Ci? Oke. Kalau aku lihatnya juga, dan ada beberapa memang grup itu yang gila-gilaan nerbitin obligasi 2-3 tahun terakhir. Benar-benar Grup besar kebaca. gitu. Grup besar. Tapi aku bingung, wah ini kenapa mereka nerbitin terus, emang perlu ya? Oh, Ya kan? karena persiapan ya Pak ya, gitu ya. Kalau aku lebih lihatnya, karena ini kan kalau aku kan analisanya, pas aku analisa panjang-panjang, wah ini grup besar, udah tahu ngerjain bisnis dari zaman kapan tahu. Benar. Dia paham over liquidity kayak sekarang ini nggak mungkin selamanya. Jadi daripada nanti gua ekspansi dapat bunga Mahal. nyari duit susah, aku secure liquidity sekarang. Itu yang aku lihat. Terus ada yang lucu dong. Aku lihatnya kira-kira kayak gitu. Ini pandangannya multi year ya. Iya. Zaman akan naik, jangka pendek belum Mbak. Iya, Jangka pendek masih panjang. oke. Ini aku lihat ceritanya spring habis ini, itu ceritanya kan Iya. mau inflasi naik gara-gara Benar. BBM naik dan lain-lain, itu harus kita. Jadi bukannya pinjam KTA, jangan. Jangan, tapi kalau punya bisnis, dan aku kan cerita tadi ini ceritanya Kondratiev Spring tadi, komunitas bagus, basic bisnis basic, bukan bisnis ribet kayak zaman COVID nggak, bisnis basic, punya peternakan, barang pertanian dan lain-lain, wah insya Allah oke. Terus misalnya punya kebun, tambang, dan lain, kalau mau minjem sekarang. Terus nih pertanyaan ketiga, bagaimana strategi portofolio sekiranya optimal di atas berbagai aset kelas untuk semester 1? Apakah harus agresif atau lebih ke defensif posisinya katanya? Kalau portofolio, kalau first half aku lihat sampai bulan Maret agresif. Sampai bulan Maret agresif, kita tunggu nantinya itu gejolak makronya, rupiah depresiat. Nanti kalau rupiah udah 16 ribuan baru kita agresif lagi. Oh, oke. Sekarang belum, ya. Oh, rupiahnya 16.000 baru agresif lagi apa ya? Baru agresif lagi nggak? Kan marketnya udah turun juga dong. Oh, oke, ngerti. Itu tantangan kita. Nanti sampai 8.300 tapi pasti kegocek dulu nih, nggak mungkin mulus kan? Iya, pasti ada profit taking. Oke, terus tadi katanya reksadana Trimegah yang ada indonnya apa namanya? Nama produknya? Oh, nama produknya itu bentar ya. Apa sih itu namanya? Tadi kayaknya Bapak udah sebut apa ya? Money Market Mutual Fund dolar. Iya, anyway itu bukan produknya Trimegah tapi kita jualan. Oh, oke. Aku kirain ntar. Itu punyanya UOB Asset Management. UOB apa sih namanya itu? Sorry gue lupa. UOB Asset. Di Indonesia apa sih namanya? Gue lupa. Nanti call apa namanya? Call Trimegah aja ya. Gue lupa tiba-tiba. Iya, atau buka website Trimegah, sana kan ada nomor telepon, ada customer service-nya, nanti bisa ditanya, atau ke Trimegah Asset Management atau sekuritas sih Pak? Di sekuritas, kita akan penjual kan sekuritas. Oh, oke, baik. Sayangnya akunya belum jadi agen penjualnya. Ya dong sih, mau ikutan juga dong kayak penjual. Jadi pokoknya barang itu kalau US dollar kayak tanyain aja tuh sama salesnya Trimegah. Nah, aku punya juga, aku nggak tahu tuh sampai lupa namanya. UOB apa gitu lupa. Dia pokoknya itu dia jualannya itu US Fund-nya itu isinya itu obligasi negara Republik Indonesia. Obligasi negara Republik Indonesia US dollar. Oke, tapi settlement semuanya dalam rupiah. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti dolar, nggak perlu ke bank dan lain-lain. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih, Pak. Kalau BI rate itu akan naik atau turun tahun ini? Sektor apa yang akan menarik? By the end akhir tahun akan turun, Bapak Ibu. Tapi ini belum akan turun sampai bulan Juni sampai Juli belum. Oh, oke. Berarti masih lumayan ya? Nggak. Rate itu higher than expected berarti ya? Iya, masih agak higher than expected. Berarti sektor yang akan menarik atau tumbuh, yang katanya sih laggard tadi kan sebenarnya. Yang laggard aku lihat Consumer masih ya? Nah, ini namanya aku baru lihat nih. Union. Apa? UOBIM Inovasi Obligasi Nasional. Nah. Union ya? Union. Oke. UOBIM Inovasi Obligasi Nasional. Jadi semuanya itu dalam bahasa semuanya itu settlement investasinya rupiah di obligasi US dollar. Jadi kalau dolarnya rupiah melemah, kita dapat
spread dari pelemahan rupiah. Nah kan ini ceritanya nih, bunga Amerika mau turun, rupiah mau melemah kan ceritanya. Kita untungnya 2 kali. Ini gua money market fixed income, gua 2 bulan dapat 6%, Pak. Ini gua pitching mata. Ini fixed income ya, jangan saham ya, jangan dibandingin ya. Iya, beda. Jangan dibandingin. Itu aku lihat ini masih jalan. Ini kita bisa trade, ini nanti sampai rupiah melemah, nanti kita jual pas rupiah udah 16 ribuan. Oke. Berarti kalau money market ini risknya sangat rendah dong, Pak. Kalau money market bisa bebas gitu mah oke banget loh. Terus nah ini ada yang nanya, this year equity over bond, maksudnya rupiah bond, benar. Kalau US dollar bond, oke. US dollar bond itu diburu di mana-mana. Kalau aku ke Singapura, orang pada nanya, kapan pemerintah ngeluarin US dollar bond? Kapan Pertamina ngeluarin US dollar bond? Atau company mana ngeluarin US dollar bond? Ditanya, diburu. Jadi, aku lihat tahun ini USD bond, oke. USD kalau bond, ngambil yang USD, equity, rupiah ambil equity. Ini ceritanya agak berbeda kalau tahun. Terus ini ada pertanyaan yang tadi, winter kontratif tadi ditutup dengan tech. Bagaimana tech di siklus spring kontratif? Nah, di siklus spring, all the things is not about turnover kalau bisnis ini rekan-rekan. Semuanya bahas margin. Kita akan lihat tech yang bisa punya margin bagus yang akan berhasil. Akan survive. Berarti kalau zaman dulu itu, kalau zaman dulu itu ya di kontratif sebelumnya kan mobil. Sebelumnya lagi itu pembangunan besi gitu ya. Dulu tuh yang juara akhirnya kan kalau di Amerika kan US Steel-nya Carnegie dan lain-lain. Aku lihat tech bakal muncul, bakal oke. Cuman yang akan naik itu akan very selective. Fenomena yang kejadian di Amerika Serikat itu FANG atau apa namanya Magnificent Seven, kita fenomenanya akan terjadi di Indonesia kayak gitu juga. Only 1 atau 2 apa namanya company yang dominan. Kita akan banyak lihat monopolis baru di berbagai industri, itu yang kita lihat. Berarti terutama akan yang terkait banyak konsolidasi dong Pak di sektor itu. Konsolidasi ya. Banyak merger dan akuisisi. Konsolidasi dan kedepannya kalau aku lihat ya, saham kalau apa yang kira-kira berikutnya ini di luar prospek ya kira-kira bakal bisa naik banyak. Aku lihat tren habis ini banyak orang nggak IPO lagi, orang banyak go private, buyback atau ngasih dividen banyak. Oke. Udah beda. Kenapa? Karena korporat ini banyak yang duitnya kebanyakan nggak tahu dia ngapain. Kayak Astra, kenapa Astra itu susah naik? Kalau menurut orang hitungan corporate finance ya, kalau ini hubungan hitungan orang teori ya. Kalau orang teorinya bilang Astra itu cash-nya kebanyakan, aset itu nggak produktif, berat. Jadinya ROI-nya nggak bisa meningkat. Nah, jadi kalau Astra itu mau ngasih bagi-bagi dividen besar, atau dia mau buyback, itulah waktu di mana Astra itu akan sahamnya terbang. Kalau sekarang baru special dividend. Menurut aku special dividennya harus lebih gede, terus cash-nya gede banget sih. Berapa sih aku terakhir itu ngeliat 25T, tapi kabarnya udah lebih gede lagi daripada itu. Mereka harus bagi-bagi. Nyambung pertanyaannya yang sama nih Pak. Jadi Astra itu termasuk laggard apa enggak gitu Pak hitungannya? Astra laggard with isu. Ada isunya Astra, ada BYD dan lain-lain. Aku lihat Astra kalau buy factor ya, kalau mereka mau buyback, aku baru beli strong buy Astra. Astra problem bukan hanya di sisi bisnisnya, struktur kapital nggak, ini kalau yang kuliah finance ya, struktur kapitalnya nggak optimal. Barang kebanyakan lah sih, kalau bahasa orang marketnya barangnya kebanyakan, prospek gitu-gitu aja. Jadinya itu ya kalau equity-nya dikurangin, baru ROI-nya bagus kan. Nah, ROI-nya baru naik. Kalau nggak dapat apa-apa dividen yield tahun depan. Kalau kayak Astra kan udah mesti mikirin dividen tuh, dividen yield depannya nggak bagus. Jadi share outstanding-nya, nah ini ada nih, makasih cash Astra 34,25 triliun. Dibeliin apa? Bingung. Makanya sahamnya big fund, big guy itu agak susah. Walaupun Astra 34 triliun idle, bingung. Makanya dia banyak beli itu Pak, investasi kayak masuk di Hills sebagian. Terus ada invest masuk tapi itu kalau itu kejadian, masuknya kayak gitu banyak, itu akan membuat konglomerat diskon di Astra itu makin besar. Konglomerat diskon. Iya. Kita tahu lah lama ngasih market itu konglomerat diskonnya gimana. Benar. Iya, terus ini tadi ada yang nanya, katanya slide stock picking di one round kan ada sektor nikel, tapi kalau view pribadi dari Pak Fakhrul kan masih berat nih, jadi maksudnya ini buat ini aja buat euforia metal related, euforia aja, habis itu bukan buat dipegang lama, mungkin kalau aku bilang udah naik ini kurangin deh. Trading aja lah ya. Oke.
Mungkin sebelum kita masuk ke technical terakhir, ini mungkin kita jawab satu pertanyaan terakhir. Nah, kalau sampai ganti Menkeu, akan bagus Tobacco yang mana? Kalau Tobacco sih rata-rata semuanya harusnya basket ya Pak ya, semuanya jalan ya. It's a basket call, cuman kayaknya HMSP deh. Iya. Karena HMSP itu paling nggak dia udah lebih punya masa depan, ada IQOS, Yes. anything, right? Nah, lebih fokus dulu lah. Aku aja sekarang rokoknya udah IQOS. Tuh. Udah beda. Dan lebih Nggak mau, Pak. Dan lebih fokus kan ya Pak ya, kalau misal Gudang Garam kan dia mulai diversified, udah bangun bandara, bangun jalan tol. Nah ini rokoknya jadi kurang begitu fokus nggak sih kayak begitu? Jadi kurang begitu fokus jadinya. Apakah aku mau beli ini as a proxy of kebijakan cukai yang nggak agresif? Aku sih HMSP. Ini sudah Gudang Garam. Benar-benar. MSP juga isu governance juga nggak ada ribet. Masalah, iya kan Nggak masih. ribet. Kita Iya. ya paling nggak kita percayalah nggak ada resiko sebagai minoritinya kalau MSP kira-kira gitu. Benar-benar. Terus sama outflow foreign ada di bond market nggak Pak? Outflow foreign pada dasarnya foreign itu hanya keluar 3,3 triliun year to date di bond market. Tapi harusnya masuk. Okay. Tapi masuk ke equity lebih kencang, itu yang aku lihat. Oke, thank you Pak. Mungkin kita masuk dikit ke technical ya Pak ya. Aku izin share. Thank you. Mana sih technical aku? Ini juga beberapa chartnya bagus banget. Oke, teman-teman, kita masuk ke technical sekarang. Sebentar, slideshow dari beginning. Oke, seperti biasa kita disclaimer dulu. Oke, kalau IHSG bullish ini kira-kira mau kemana ya? Kalau menguat dan mencapai PR set shark pattern di 7368. Maksudnya menguat akan mencapai target PR set shark pattern di 7368. Kenaikan berlanjut IHSG akan menguji last high di 7404 dan jika itu dilewati akan berpeluang buat IHSG menuju 7720. Kalau bearish skenario-nya rebound dan udah mencapai target retracement di FR 78,6. BC terhadap AB nih, BC terhadap AB. Jadi jika bertahan di level tersebut akan membuka peluang IHSG untuk koreksi membentuk bad pattern di target 6727. Ini kalau udah beres banget sih ya, tapi sih kelihatannya not that soon deh. Nah, kalau kita lihat sektoral rotasi, kalau kita lihat yang weekly ini yang masih lagi naik non cyclical, industri, property, health, trans. Dan yang finance ini pindah ke leading. Yang leading ini cuman finance doang, yang infra turun ke weakening. Dan IDX basic juga masih ada weakening dan lagging ini ada energi, non cyclical sama tech. Kemudian yang daily-nya yang kalau kita lebih detail lagi untuk daily tech, rotasi sektornya itu yang sekarang ada di non cyclical, yang ada di improving. Biasa aku suka beli yang di improving. Kemudian yang sekarang lagi di leading malah IDX Health. Makanya kelihatan kemarin tuh beberapa saham-saham sektor kesehatan tuh naik lumayan. Yang finance ini mulai ada kehilangan momentum, mungkin mulai ada turun ya, sama IDX cyclicalnya juga mulai di weakening. Yang lagging ada IDX Trans, IDX Energi, IDX Basic, Industry, IDX Prop, Infra, dan Tech. Dan kalau yang leading minggu ini IDX Finance ya, yang sekarang ini masih ada agro nih. Agro ini boleh dipantau nih kelihatannya ada di improving. Agro, Bevin, BANK, BBTN, BBKP ini ada di improving semua nih sama BBCA nih. Yang ada di leading ada BBYB kok ada di leading ya? Perasaan harganya turun. BRIS, kemudian ada Arto, ada Bank Mandiri, ada BBRI dan BBNI mulai turun. SMMA juga ada di weakening. Kemudian ada yang di lagging ada BBHI, ada Peninbank, BNII, BCAP, BTPN dan BTPS ini di border antara improving. Kemudian untuk yang prop, IDX prop ini yang weekly-nya ada MMLP, ada KIJA, ada BES, ada PLN, ada LPKR, Sumarekon, DILD. Yang leading ada CTRA, P1, BSDE, Duti, Metla, dan yang weakening ada JRPT.
dan PPRO. Yang lagging ada BDKP, Demas, MDLN, ADPC, dan ASRI. Nah, kalau untuk sahamnya, Telkom, ini ada beberapa saham yang menarik. Telkom itu break resistant konsolidasi di 4040. Dalam jangka menengah, Telkom ini masih berpeluang membentuk rounding bottom menuju 4380. Buy area bisa dilakukan di 4220, 4040, dengan target 1 4380, target 2 45, stop lossnya 4000. Kemudian ada semen Gresik yang kebetulan tadi juga sempat dibahas oleh Pak Fakhrul. Kebetulan teknikalnya juga sangat menarik karena semen Gresik ini menguat dan berhasil melewati poin B di 6.400. Jika break level tersebut akan membuka peluang semen Gresik untuk rally menuju PRZ butterfly pattern di 6975. Rekomendasi teknikal untuk semen Gresik adalah buy area bisa dilakukan di 6.600, 6.350, target 16725, target 2 6975, dan stop lossnya di 63. Kemudian ini ada KIN ini bertahan di support 810. Jika tetap bertahan di sekitar 810 dan ketika koreksi, pas dia koreksi itu tetap di 810, maka KIN itu berpotensi membentuk rally menuju target cup with handle dengan target 950. Rekomendasi teknikal untuk KIN adalah buy area di 850 hingga 810, target 1900, target 2 950, stop loss 800. Dan untuk SIDO, kemarin kita lihat nih ada 2 hari candlenya hijau tebal diikuti dengan volume. SIDO itu rebound dari FR 78,6 di 500. Break high di 575, maka akan membuka peluang bagi SIDO rally menuju target cup with handle di 695. Indikator super trend baru mengkonfirmasi sinyal buy. Rekomendasi teknikal untuk SIDO adalah buy if 575 buat yang belum punya ya. Atau kalau misal mau cicil buy bisa dilakukan di 575 hingga 545, target 1615, target 2 660, stop lossnya 540. Kemudian ada ASLC ini akan tes resisten di 97. Jika break level tersebut, maka ASLC berpotensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 106. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Buy if break 97, buy area di 98 hingga 95. Target 1 di 100, target 2 106, stop lossnya 92. Dan ini ada Tugu juga kemarin udah kelihatan nih mulai ada kenaikan ya. Tugu itu menguat dan akan berhasil melewati poin B di 1125. Jika break level tersebut, maka Tugu akan berpeluang rally menuju PRZ butterfly pattern di 1260. Rekomendasi teknikal untuk Tugu adalah buy area di 12 dan di 1125. Target 1 adalah 1260, target 2 1330, dan stop loss di 1120. Oke, itu yang demikian yang bisa saya sampaikan untuk teknikal minggu ini. Oke, Pak Fakhrul, kita tuh nggak kerasa ngobrol tuh panjang banget ya, saking serunya. Kalau Pak Fakhrul tuh kalau kasih insight kan memang banyak banget dan padat banget. Jadi ya kita akhirnya ngobrolnya sampai sekian panjangnya. Mungkin ada closing statement Pak untuk teman-teman yang lain sebelum kita tutup. Iya, halo Ci. Ini gua kedengeran Kak? Kedengeran. Oke, kedengeran. Sorry, ini kayaknya udah bisa video jalan gitu. Mungkin closing statementnya adalah seperti yang udah kita bahas kemarin ya, kita akan mengalami euforia pemilu. Amin. Just enjoy while it lasts. Amin. Tadi teknikalnya cerita menarik ya. Kayaknya sampai Maret juga ya, Ci ya. Yes. Sampai Maret habis itu ada koreksi yang bakalan lumayan. Benar. Kalau aku bilang just enjoy the rally. Buy index saja ke saya tuh buat jalanin ini. Tetap yang dominan itu saham-saham big cap sambil mulai beli-beli yang consumer related. Cuman jangan lupa setelah euforia ini kita akan kembali kepada kenyataan. Kenyataannya itu ada 2. Yang pertama, dalam politik tidak ada sesuatu itu yang tetap. Nah, sesuatu itu yang tetap karena pasti mungkin habis ini temanya adalah lihat konsolidasi politik. Nah, kalau kita lihat konsolidasi politik ini biasanya akan mendatangkan gejolak yang baru, itu satu. Yang kedua, bisa jadi the Fed-nya nurunin bunganya nggak cepat itu juga. Ini yang akan menjadi 2 hal yang akan menjadi sumber volatilitas di pasar modal. Dan aku sudah mengingatkan bahwa kita di pasar modal, kita hidup bersama volatilitas. Ketidakpastian adalah teman kita yang pasti berada di sebelah kita. Selalu, setiap hari. Karena itu kita harus pantang menyerah, kita harus terus belajar dan update dengan situasi terkini. Semoga weekendnya Bapak Ibu semuanya
lancar ya. Iya. Dan selamat juga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Iya. Terima kasih, selamat siang. Oke, makasih banyak loh Pak Fakhrul. Sebenarnya aku masih mau ngobrol, tapi waktu kita kan udah udah panjang nih sebenarnya. Ada lagi Pak yang menarik itu, Apa tuh? tapi masih lama, nanti kita bisa invite lagi ya Pak. Pemilihan menteri. Nanti itu akan menjadi bikin lagi aja tuh Bang. Iya, itu masih Kita bikin lagi Oktober aja. kan ya, abis Oke. dekat-dekat situ ya. Oke, thank you banget Pak Fakhrul, bener-bener very Oke, insightful. sama-sama. Makanya nggak heran dinobatkan one of the best ekonom nih, udah banyak yang dia dapat nih penghargaannya kemarin juga. Oke, thank you untuk teman-teman yang hadir, thank you juga untuk Trimega dan sukses dan happy cuan terus ya Pak Fakhrul ya, sehat terus. Oke, siap. Thank you, Rita, mari. Thank you semua, bye. Ya, thank you. Ya, bye.